Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Jika di video sebelumnya gue udah membahas Amerika yang berambisi merebut kembali nih Selat Panama, di video kali ini gue akan membahas Amerika lagi nih gengs, tapi dengan topik yang sedikit berbeda. Di sini gue akan membahas dua hal nih gengs yang paling atau yang sangat ditakuti oleh Amerika nih ketika PD2. Seperti yang kita tahu, PD2 terjadi pada tahun 1939 dan di situ melibatkan banyak negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Sebenarnya Amerika Serikat ini nggak hanya PD2 sih terlibat. Pada pertempuran PD1 pun Amerika itu sudah terlibat, gengs. Makanya ini suatu hal yang wajar lah ketika PD2 terjadi lagi, Amerika ngikut lagi. Walaupun sebenarnya Amerika ini sangat berat, gengs, dibandingkan negara lain. Maksud gue sangat apa ya? Mereka sebenarnya nggak menginginkan, gengs. Nggak menginginkan PD2 ini terjadi lagi dan mereka nggak mau ikut sebenarnya. Pertama alasannya adalah rakyatnya pada nggak mau. Jadi rakyat Amerika pada nggak mau nih anak-anak mereka, saudara mereka, suami mereka pada ngikut perang lagi. Mereka nggak mau. Ya lu bayangin aja ketika PD1 aja kan yang meninggal tuh ada puluhan juta, gengs. Itu diperkirakan ada 40 juta orang. Dan itu 40 juta tuh sebagainya ada orang Amerikanya. Ya bisa 20%-nya lah. Itu kan jumlah yang cukup banyak pastinya. Ya bahasa gampangnya gini lah, misalkan kita nih ya, kita saudara kita nih. Misalkan gue punya kakak satu laki-laki, adik satu laki-laki nih. Nah kakak gue udah nggak ada misalkan, karena ngikut PD1 atau Perang Dunia 1 lah. Nah habis itu ada lagi PD2 nih. Gue sama adik gue ngikut. Nah di situ adik gue nggak ada. Misalkan itu terjadi ke kalian gimana? Pasti kalian nolak lah adanya PD selanjutnya gitu kan, entah PD2, PD3, PD4. Nah itu pun yang dirasakan oleh Amerika, gengs. Apalagi Amerika juga udah menggelontorkan biaya yang gede. Karena kan ketika PD1 pun mereka pastinya ngasih bantuan lah ke pihak-pihak sekutunya kayak Prancis, Inggris. Karena kalau kita lihat dari segi geografis, Amerika kan jauh tuh dengan musuh-musuhnya kayak Jerman, Blok Poros ketika PD2, atau Blok Sentral ketika PD1. Terus juga ada Kekaisaran Ottoman. Kalau dilihat dari geografis kan jauh nih. Nah karena jauh mereka nggak bisa terlibat langsung gitu kan, nggak seperti sekutunya kayak Prancis. Kalau Prancis kan dekat tuh dengan Jerman, dekat juga dengan Rusia. Makanya di sini pastinya Amerika nggak apa sih ya, nggak enak lah ke sekutunya, gengs. Dan mereka pastinya menggelontorkan dana. Pastilah ini merupakan apa ya, kayak kewajiban juga sih. Pasti kalau setiap kubu kalau sekutunya mengalami kesusahan, pasti mereka ngebantu lah. Seperti ketika PD2 aja tuh, ketika Jepang menginvasi Amerika Serikat di Hawaii itu, atau merusak dan mengobrak-abrik pangkalan udara dan pangkalan angkatan laut milik Amerika di Hawaii. Dan pada saat itu pecahlah PD2 di Asia ketika tahun 1941. Dan pada saat itu pun Jerman menggaungkan peperangan juga nih kepada Amerika. Karena mereka merasa sekutunya dimusuhi. Dan mereka pun pastinya nggak terima lah. Begitupun Amerika sama, gengs. Bahkan ketika PD2 pun Amerika nggak hanya membantu sekutunya nih, yaitu pihak Prancis, Inggris, dan juga Belanda. Amerika pun membantu pihak Soviet. Kenapa Amerika membantu Soviet? Ya pasti karena Amerika nggak mau Jerman menang, gengs. Bukan karena bukan karena baik hati juga, enggak lah. Jadi kalau ada yang bilang baik gitu kan bantu Soviet, enggak juga lah, karena mereka memiliki musuh yang sama dan mereka nggak mau Jerman itu menang, intinya kayak gitu. Karena lu bayangin aja misalkan Jerman berhasil menguasai Soviet dan berhasil menaklukkan Soviet nih. Lu bayangin aja berapa puluh juta nih tentara Soviet yang gabung menjadi tentara Jerman, gila lah. Dan itu bisa menyerang Amerika pastinya lah, dan juga sekutunya di sana di timur. Makanya di sini Amerika nggak tinggal diam lah pastinya, mereka ngebantu Soviet dengan mengirimkan bahan mentah kayak biji baja gitu kan, lempengan-lempengan besi, lempengan aluminium. Amerika pun tak hanya mengirimkan
bahan-bahan mentahnya, mereka pun mengirimkan bahan yang udah jadi nih, geng. Mereka pun mengirimkan alutsista yang udah jadi kayak mobil truk. Bahkan mobil truk yang dikirim Amerika ke Uni Soviet itu menjadi model, gengs. Model apa ya? Model truk-truk konvensional di sana. Jadi setelah perang mereka ngebuat lagi nih truk buat barang, buat niaga gitu kan. Dan itu mirip banget dengan yang Amerika berikan kepada Soviet. Amerika pun memberikan ribuan pesawatnya kepada Soviet agar Soviet cepat menggulung mundur atau memukul mundur pasukan Jerman yang ada di sana. Gak hanya itu, Amerika pun memberikan bahan makanan nih, gengs, kayak gandum, terus juga gula, garam untuk pihak Soviet sana. Karena kan di sana pastinya kelaparan lah. Di samping kebun-kebun yang dirusak oleh Jerman, mereka pun biayanya kan lebih ke lebih dipentingkan, maksudnya diprioritaskan untuk membuat mesin-mesin perang kayak gitu ya. Baik lagi ke pembahasan tadi, Amerika merasa berat banget nih, gengs. Karena dua hal tuh. Tadi karena kehilangan korban jiwa yang terlalu banyak dan mereka nggak mau itu terjadi lagi. Yang kedua adalah mereka sudah mereka sudah mengeluarkan modal yang terlalu besar gitu kan. Atau mereka sudah menyumbangkan uangnya lah, bahasa gampang. Menyumbangkan uangnya di pertempuran-pertempuran besar sebelum PD2. Dan Amerika sendiri masih banyak perang sipilnya di sana, gengs. Civil war lah, gampang. Kayak perang dengan Meksiko, terus juga perang dengan kulit hitam. Mereka masih berperang dengan negara bagian yang di Amerika sana, geng. Makanya mereka sangat berat sebenarnya. Dan itu pun menjadi landasan mereka sangat takut sebenarnya, geng, ikut di pertempuran di PD2 ini. Tetapi Amerika juga kenapa selalu memenangkan walaupun mereka sebenarnya berat dan juga takut? Karena mereka pertama geografis mereka yang jauh. Jadi mereka ngatur strategi dan juga mereka lebih leluasa lah. Manuvernya atau juga taktiknya lebih leluasa, gengs, dibandingkan negara-negara yang dekat dengan musuhnya kayak Inggris, Prancis. Karena mereka terlalu dekat dengan musuhnya, jadi mereka terkekang gitu kan, terlalu terkekang dan mereka terlalu terbebani gitu loh, sehingga nggak sebagus atau nggak sebaik Amerika dari segi taktik dan juga manuver. Walaupun Amerika diliputi dua hal yang sangat memberatkan mereka nih, atau yang sangat mereka takutkan nih, yaitu korban jiwa. Yang kedua adalah masalah finansial atau ekonomi. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, kasih udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.